Baik, kita lanjutkan Kick Andy Double Check. Masih bersama Eko Kuntadi, Ade Armando, dan Denny Siregar. Ini katakanlah Anda siap menghadapi kondisi terburuk, masuk penjara, atau nggak siap? Anda siap? Nggak ada yang siap lah, Bang. Oh, nggak ada yang siap. Kalau siap sih enggak. Iya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam perjuangan selalu ada kemungkinan terburuk. Tapi kan gini loh Bang Andi, yang kita lakukan sejak awal kita tahu ada konsekuensi. Kita memang mengambil jalan itu, tapi kan alasannya karena tadi, kalau kita tidak melakukan ini, kondisi Indonesia akan jauh lebih buruk. Itu saya membayangkan anak-anak saya, Denny juga punya anak-anak, Eko punya anak-anak. Apa jadinya Indonesia kalau dikuasai oleh radikalisme? Jadi mendingan kita lawan. Katakanlah Anda siap bertiga, tapi keluarga bagaimana? Apakah pernah ada kejadian di mana keluarga juga diancam atau terancam? Ya. Denny itu pernah ngalamin? Apa? Mungkin bukan pernah, masih sekarang. Sampai sekarang saya alami. Oke. Jadi peristiwa terakhir itu tentang masalah di Tasikmalaya. Itu kemudian ada yang membongkar data saya melalui telepon seluler saya, melalui kartu nomor saya, bekerja sama dengan orang dalam di kantor itu, dan kemudian terbongkarlah data-data pribadi saya, termasuk alamat ya dan segala macam di sana. Selama sebulan lebih itu rumah saya didatangi banyak orang. Jadi diteror betul-betul dalam bentuk pengiriman barang yang harus dibayar di rumah itu. Tapi barangnya aneh-aneh. Sebenarnya bukan masalah pengiriman barangnya, tetapi orang-orang itu ngancam. Bertanya di mana saya tinggalnya, nomor HP saya yang baru dan segala. Sehingga terjadi trauma di keluarga, terutama di istri. Ya kan? Saya pada waktu itu mereka menganggap kita kuat-kuat aja. Tapi lama-lama saya melihat ada perubahan-perubahan dengan memasang CCTV dan segala macam yang membuat ini menjadi tidak aman buat mereka. Siapa yang memasang CCTV? Ya, orang rumah. Oke. Ya kan? Sehingga berarti terancam. Terancam sebenarnya. Kita tidak pernah begitu. Tidak pernah memasang, kita tidak pernah curiga sama orang-orang karena kita hidup guyup. Saya kan bukan di komplek tinggalnya, di kampung. Kita hidup guyup, nggak pernah curiga satu sama lain. Terus ketika kemudian kita tiba-tiba memasang CCTV dari ujung sampai ujung, saya merasa ini bukan hidup lagi. Ya kan? Ini sudah kemerdekaan saya yang terpenjara, apalagi kepada keluarga. Saya nggak ada masalah saya diancam, tetapi saya harus bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Ya akhirnya saya mau tidak mau harus pindahkan mereka ke satu tempat. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Artinya bukan Anda saja yang diancam, tapi keluarga juga terancam. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah lingkungan keluarga. Ya, karena data yang sudah terbongkar itu tadi. Jadi dulu itu kan memang saya tidak pernah sekalipun saya memposting tentang keluarga, tentang anak. Itu memang adalah bagian daripada pengorbanan yang saya harus lakukan. Saya tidak mau orang lain, terutama keluarga, mendapatkan imbas dari apa yang saya lakukan. Tapi ketika itu terbongkar, saya melihat bahwa ancaman ini semakin lama semakin nyata ya buat keluarga. Sehingga saya pikir ya mereka harus saya amankan. Sebentar lagi 2024 ya kan, sebentar lagi politik kita ini akan semakin keras, dan saya termasuk orang yang pasti akan disasar oleh kelompok-kelompok seperti ini, sehingga saya mau tidak mau harus pindahkan mereka ke tempat yang. Oke, kalau Bung Ade, Anda pernah mendapat ancaman? Saya sih bersyukur nggak seburuk pengalaman Denny ya. Paling tidak nggak ada ancaman yang real seperti itu. Tapi kan begini, ya saya punya keluarga yang baik. Jadi mereka itu berusaha menunjukkan bahwa mereka itu apapun yang saya lakukan mereka support. Sorry, ini keluarga inti. Keluarga inti, ya, istri dan anak-anak, dua anak. Tapi kan saya tahu kalau Anda adalah, ya kalau istri saya atau dia adalah suaminya, itu dia baca bahwa diadukan ke polisi atau dimaki-maki atau diserang, ya pasti sakit kan, pasti khawatir, pasti terutama istri saya tidak pernah mau buka lagi media sosial. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Jadi cuman WhatsApp grup aja. Tapi kalau Facebook, Twitter segala macam dia udah nggak main karena ya pasti menyakitkan membaca saya dimaki-maki, hujatan, dibully dan seterusnya. Karena yang sebenarnya paling serem itu emang hujatan di media sosial. Dengan kejam sekali itu ya. Kejam sekali kan kata-katanya ya. Oke, kalau Mas Eko,
Ya barengan sama Denny sebetulnya, tapi waktu itu yang diposting itu bukan rumah saya, tapi alamat toko saya. Saya punya toko akrilik di Kalibata, itu diposting dan lumayan agak terganggu sedikit. Sekali waktu saya bawa mobil kebetulan dan mobilnya saya bawa pulang, saya entah kemana gitu saya lupa, tapi saya lewat tol. Mobil tuh duduk gitu. Pas saya keluar pintu tol, saya periksa-periksa. Di dalam tol saya periksa-periksa, ada apa? Nggak ada apa-apa. Pas saya keluar pintu tol, saya periksa secara serius, itu baut rodanya tinggal satu. Tapi saya nggak mengklaim bahwa itu ancaman yang berkaitan dengan itu, tapi itu kejadian yang pernah saya alami. Baut rodanya tinggal satu. Nah, tadi sempat saya sampaikan sedikit ya, pertanyaan apa yang terjadi di negeri kita. Ada yang bilang dulu kita hidup begitu guyup ya, begitu damai. Perbedaan itu menjadi kebanggaan malah ya. Sesuatu yang dianggap anugerah Tuhan bahwa kita begitu berbedanya tapi begitu guyupnya, begitu bersatunya. Ya, tidak ada masalah. Tiba-tiba sekarang kok menjadi isu penting. Nah, kalau dari Anda bertiga ini melihat apa sebenarnya yang terjadi di negeri kita? Apa akar permasalahan munculnya radikalisme dan intoleransi versi Anda, ya, karena banyak orang mengatakan tidak begitu, orang lain mungkin tidak setuju. Nah, apa akar permasalahan? Ya, kalau dalam pandangan saya mungkin ini tidak terlalu menyenangkan untuk didengar, yaitu adanya perubahan dalam cara memahami agama. Ya, jadi saya selalu menganggap agama itu baik, agama apapun itu baik. Tapi cara pemahaman beragama bisa menimbulkan perang salib dulu, bunuh-bunuhan selama berapa abad. Bisa menimbulkan perang antara Katolik dan Protestan di Irlandia atau di Bosnia antara Kristen dan Islam dan seterusnya. Dan itu semua akarnya cara beragama. Saya akan kaitkan dengan satu hal, perasaan kalah sebenarnya. Siapa yang merasa kalah? Saya kurang senang menyebutnya, tapi gini, umat Islam di dunia itu kan berada di lapis bawah sebetulnya. Kalah, misalnya dibandingkan Barat, dibandingkan Timur, Cina dan seterusnya. Tapi salahnya begini, saya itu Muslim dan ketika saya merasa bahwa Islam itu tertinggal, jawabannya kan sebetulnya adalah kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi. Yuk kita bangun, kita jangan mau kalah, kita harus juga menguasai teknologi. Saya itu dulu aktivis Muslim ketika masih di kampus, karena ada semangat keislaman saya tinggi. Tapi satu hal yang membuat akhirnya saya terlempar dari organisasi-organisasi Islam yang ada di kampus adalah saya melihat kok kelompok-kelompok ini, saya nggak usah sebut namanya ya, itu kecenderungannya adalah nyalahin orang lain. Kita itu dikuasai oleh alam berpikir Barat yang datang dari Yahudi, Zionisme, Barat, Kristen, segala macam. Kita ini dieksploitasi oleh mereka. Yang mungkin to some extent untuk derajat tertentu ada benarnya bahwa dunia Islam dulu dijajah dan seterusnya. Tapi kalau itu terus menerus diulang-ulang mengatakan bahwa maaf ya, oh ini kelakuan pengusaha-pengusaha Tionghoa menghabisi kita, kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk bangkit ya. Itu pejabat-pejabat sekuler, Barat, liberal. Buat saya tuh akhirnya saya merasa nggak sehat ketika itu. Saya sudah melihat kalian tuh nggak sehat ya, selalu menyalah scapegoating, apa namanya? Mencari kambing hitam. Kambing hitam harus yang salah harus orang lain, bukan diri kita sendiri. Baik, saya akan bertanya tentang siapa Anda semua ini. Kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sebenarnya? Apa jawaban Anda ini? Buzzer. Ya itu nanti akan saya tanyakan. Jangan ketawa karena ini Anda bertiga ini nanti harus menjawab ya.